dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Oke, selamat datang di Setir Kanan sama gua Krisnadi, dan kali ini udah ada Toyota Race di sebelah gua dan gua bakal ngebahas si Toyota Race ini. Tapi sebelum ngebahas secara keseluruhan, gue pengen singgung sedikit tentang Toyota di Indonesia. Jadi kan di Indonesia sendiri Toyota udah lama, udah sampai 50 tahun. Jadi udah nggak perlu diraguin lagi lah reputasinya. Udah gitu juga dari segi after sales Toyota paling banyak showroom dan juga bengkelnya. Durabilitas ya itu tadi, udah 50 tahun di Indonesia. Tapi namanya netizen plus 62, masih ada aja yang dicari kejelekannya atau kekurangannya. Nah, jadi berkembanglah isu kalau Toyota itu masih jarang atau masih kurang dalam memberikan fitur pada mobil-mobilnya yang terjangkau. Tapi berbeda halnya dengan si Toyota Race ini. Mau tahu kenapa? Jadi kalian ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, kita mulai di pembahasan pertama. Kita mulai dari eksterior luarnya si Toyota Race ini. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, Toyota Race ini desainnya atraktif, banyak sudut-sudut yang lancip, kesannya futuristik. Udah gitu juga ini dia, satu fitur yang canggih disematkan si Toyota di Toyota Race ini. Udah full LED, sennya udah running, terus dia juga udah punya auto high beam. Auto high beam itu jadi ketika kita menyalakan beam atau lampu jarak jauh, lalu dia mendeteksi adanya kendaraan dari lawan arah, maka si beamnya itu akan mati. Lalu setelah kendaraan itu lewat, nanti si beamnya naik lagi. Di bagian bawah udah ada DRL LED dan juga tetap diberikan fog lamp untuk memudahkan kita ketika berkendara di saat hujan ataupun berkabut. Nah, yang membedakan si Toyota Race ini dengan saudara kembarnya si Rocky itu berupa grillnya. Kalau si Race ini ukurannya jadi lebih besar, dari atas ke bawah kelihatannya jadi full. Oke, kita lanjut ke samping. Oke, di bagian samping ini terlihat siluetnya proporsional berkat ukuran bannya yang udah besar, udah 17 inch. Lalu juga ada pilihan warnanya. Untuk si Race ini ada two tone color dan single tone. Lalu juga ada emblem turbo di sini yang menandakan mobil ini udah pakai turbo. Nanti kita bahas lengkapnya pas di segmen yang mesin. Oke, tadi selain bannya yang udah 17 ring 17 ini, dia juga full black. Lalu juga di bagian bawahnya ini diberikan sebuah body kit oleh GR Sport, yang artinya varian ini adalah varian Race GR Sport. Oke, di bagian belakang ini Toyota Race diberikan aksen lampu yang kelihatannya nyambung. Ini menjadi pusat perhatian juga sih. Jadi yang paling kelihatan tuh langsung ini, dan lampunya tuh udah LED. Jadi kalau malam cantik banget nyalahnya. Lanjut, di atas udah Hemon stop lamp, lalu juga udah ada shark fin antena dan ada wiper belakang. Toyota Race juga udah dilengkapi sama kamera mundur dan juga ada sensor parkir yang berwarna body. Selanjutnya di sebelah sana ada emblem GR Sport, yang tadi berarti ini varian GR Sport. Sini tulisan Race dan juga ada emblem 50 tahun Toyota di Indonesia. Selain di sini juga ada tuh nanti di belakang di karpetnya ada tulisan juga kayak gini. Khusus buat si Toyota yang diproduksi tahun ini. Oke, lanjut kita ke mesinnya kali ya. Oke, tadi setelah kita bahas segi eksteriornya, kita masuk soal mesinnya. Mesinnya ini terlihat mungil di mobil yang mungil juga sebenarnya. Jadi compact SUV. Di bagian atasnya nih detailnya udah ada si peredam. Lalu juga ini dia si mesin 1000 cc turbo 3 silinder yang menghasilkan tenaga 98 HP dan torsi mencapai 140 Nm. Nah, tenaga tersebut dialirkan ke dua roda depan melalui transmisi DCVT dan juga untuk yang manualnya 5 percepatan. Selanjutnya kita coba deh masuk ke dalam yuk.
Oke, kita masuk di bagian interior yang pertama. Nah, di sini bagasinya si race ini ada 2 step. Jadi kalau yang rata bibir bagasi ini 303 liter, sedangkan kalau yang kita turunin ke bawah nih ada step kedua itu jadi 369 liter. Nah, selanjutnya juga si race ini udah pakai ban serep yang ukurannya full size. Serupa dengan si yang keempat roda. Yang membedakan juga si race ini udah ada partisinya. Nah, ini partisi gunanya kalau kita lagi parkir atau kita bawa peralatan yang penting di belakang nih berharga, jadi nggak gitu kelihatan dari kaca belakang. Untuk privacy dan safety sih. Selanjutnya juga pelipatannya ini bisa 60-40. Jadi kalau kita masih kurang nih, kita tinggal dorong, dia jadi rata lantai. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya. Oke, kita cobain nih bagian belakangnya dulu. Nah, oh iya, tadi gue juga sempat masuk. Tadi itu kalian bisa lihat gak, angle-nya itu sampai nyampe 90 derajat. Jadi gue masuk ke dalam nih enak banget, gampang gitu. Nah, oke, kalau dari posisi duduk sih enak. Kursinya juga empuk nih, udah semi leather. Jadi ada bludru, ada juga yang udah kulit. Terus juga dari segi legroomnya ini masih jauh banget. Headroomnya juga masih jauh banget, jadi kita nyaman sih duduk di belakang. Udah gitu kursinya juga masih bisa ada 2 step nih. Jadi ada step pertama segini, lalu step kedua. Jadi kita makin relax gitu duduk di dalam. Selanjutnya juga udah dikasih headrest sampai 3 buah, dan seat beltnya juga udah 3 titik untuk 3 penumpang di belakang. Seatbelt ini juga ada indikator di depan, jadi ketahuan nih kalau misalkan di belakang ada orang duduk tapi belum pakai seatbelt. Nah, desainnya indikatornya tuh kayak ala-ala di pesawat gitu, kayak di kabin pesawat. Nah, fiturnya di bagian belakang ini kita udah dapet si soket USB, jadi bisa ngecas smartphone kita. Ini udah fitur yang wajib lah di tahun 2021 ini kan. Dari segi kepraktisan di sini di belakang penumpang depan ini ada buat naruh-naruh barang, ada kantong. Lalu juga di sini masih ada 1 buah cup holder di masing-masing door trim. Oke, segitu aja sih buat di belakang. Kita lanjut ke bagian depan. Oke. Masuk di bagian depannya nih. Kita hidupin dulu kali ya mesinnya. Nah, di sini juga udah ada kunci baru nih, desainnya dari si Toyota. Nyalain dulu AC-nya, panas. AC-nya udah digital nih, udah auto juga. Oke, lanjut. Tadi kuncinya, jadi desainnya tuh di bagian atas ini ada logo Toyota, sekaligus juga untuk lock, dan di bawahnya ada tombol unlock. Jadi udah keyless, nyalain mesin udah start stop engine, dan masuk juga udah keyless entry. Jadi kita tinggal taruh aja, bisa di mobil atau di kantong, praktis. Selanjutnya juga dari desain keseluruhan si dashboardnya ini kelihatan menarik, futuristik, banyak tarikan-tarikan tajam, detailnya juga beda gitu, kayak niat bikin dashboardnya, jadi kayak ada 2 tumpuk. Selanjutnya juga dikasih nih aksen-aksen kayak aluminium gitu, jadi nggak monoton gitu si dashboardnya. Selanjutnya bagian head unit ini kita bisa lihat di sini juga udah ada pengingat ini tanggal ganjil atau genap. Nah, layarnya si head unit ini 9 in, udah bisa koneksi ke Bluetooth, udah bisa USB, dan juga sudah bisa angkat telepon. Selanjutnya, tadi AC udah digital. Di bagian bawah sini terdapat soket untuk USB port dan soket 12 volt. Oke, lanjut kita masuk ke transmisinya. Transmisinya ini memiliki mode sport, jadi kita tinggal geser ke kanan kayak gini, terus bisa triptonic juga, naik turun. Selain itu juga di sini udah ada pedal shiftnya dan ada power mode-nya, lengkap ya. Lanjut kita lihat untuk segi penyimpanan. Di sini masing-masing jadi ada 4 buah cup holder di door trim kiri kanan. Terus di sini nih ada cup holder juga di kisi-kisi AC kiri kanan. Jadi ada 6 di depan. Lalu juga ada penyimpanan box di depan dan di bagian sini. Lanjut kita bahas untuk posisi berkendara. Ini joknya lumayan support, jadi kita nyaman duduknya juga. Terus juga
pengaturannya bisa maju mundur, bisa naik turun, dan juga masih bisa reclining. Jadi menyesuaikan sama si setirnya juga, ini udah bisa kita naik turunin. Oke, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan si pengemudinya. Nah lanjut masuk ke TSS atau Toyota Safety Sense, dimana race udah dikasih Front Vehicle Departure Alert. Jadi fitur ini bisa memberitahu kita kalau misalkan lagi di kemacetan atau lagi di lampu merah, nanti dia bisa kasih kita peringatan kalau di depan tuh udah jalan loh mobilnya, jadi ayo jalan juga, jangan bikin ini belakang macet gitu. Terus juga ada line departure warning, jadi kita nanti kalau misalkan mobil ini mendeteksi adanya marka jalan, mobil ini bisa ngasih tahu kita kalau kita keluar jalur, dan juga dia bisa steering control juga, jadi setirnya nanti bisa diinterferensi sendiri sama dia, jadi kita bisa balik lagi ke jalur yang benernya. Selanjutnya juga di sini kita bisa lihat ada rear cross traffic alert, dimana kalau misalkan kita lagi mundur, masuk gigi mundur nih, terus kita bisa lihat nanti misalkan kita nggak bisa ngelihat di spion ataupun di si kamera ini adanya objek yang mau lewat, nah nanti dia bisa kasih peringatan, jadi kita nggak motong gitu, nggak jadi tabrakan. Selanjutnya juga di spion ini udah ada si blind spot monitoring, jadi kita bisa dikasih tahu lampunya bakal nyala nih kalau misalkan ada objek yang di luar dari penglihatan kita. Udah ada adaptive cruise control. Nah, si Race ini jadi mobil pertama termurah di Indonesia yang punya adaptive cruise control ini, dimana cruise control ini beda sama cruise control yang biasanya. Jadi di sini selain kita bisa set kecepatan pas kita konstan, jadi misalkan di 80, lalu dia mendeteksi di depan tuh kendaraannya ngerem, nanti mobil kita ikutan ngerem, terus kendaraan depan gas lagi, mobil kita juga bakal bertambah kecepatannya lagi sesuai dengan yang sampai kita set tadi. Oke, tadi juga si TSS ini udah kasih kita 6 buah airbag di pilar sini, pilar A, di dashboard, dan juga di samping belakang sampai ke depan gitu. Oke, selanjutnya juga udah ada pedal miss operation. Jadi seandainya kita lagi di parkiran terus kita udah masuk ke D, gak sengaja kita nginjek gas, mobil ini tuh nggak bakal maju. Jadi dia mendeteksi adanya objek ataupun tembok di depan. Selanjutnya juga ada yang namanya pre-collision system, dimana mobil ini bisa mendeteksi jika kita berkemungkinan untuk tabrakan. Jadi di depan itu nanti misalkan kita nggak sadar, depan udah makin deket, dia bakal ngasih kita peringatan dan juga suara. Habis itu kalau kita masih nggak ngerem juga atau kita nggak kasih feedback ke dia, dia bakal ngerem otomatis untuk mengurangi dampak dari tabrakan tersebut. Ya, segitu banyak fitur yang dikasih si Toyota Race ini. Oke, kita coba jalan deh. Yuk. Oke, kita coba nih sekarang gimana sih impresi berkendaranya dari si Toyota Race di jalan raya. Oke, dari segi visibilitas, karena bentuknya si Race ini mengotak, nah jadinya kurang lebih sih kacanya tuh lebar-lebar gitu, besar-besar. Jadi untuk kita melihat itu jauh lebih mudah. Udah gitu, tadi kan udah dikasih juga nih si fitur blind spot monitoring system. Jadi kita udah pasti, nah kayak gitu, udah pasti kita lebih aman sih. Dari lingkar setir nih, lingkar setirnya juga dia baru sebenarnya, setirnya modelnya nih lebih modern, ada aksen-aksen ininya juga, aksen-aksen aluminiumnya juga, jadi lebih mewah, lebih sporty. Gua rasa sih lingkar setirnya ini lebih compact ya, jadi kita untuk manuver tuh rasanya mobil lebih lincah maksud gua. Nah, lebih lincah, terus jadinya juga feedback di setir nih enak gitu, nurut mobilnya. Oke, lanjut nih, kita ada belok, nggak ada body rollnya, enak. Kita speed bump, kita 50, dep, nyaman mobilnya. Oke, habis ini kita cobain gimana performa mesinnya 1000 cc turbo.
140 Newton torsinya. Harusnya sih cukup ya. Kita lihat aja langsung. Kita coba radius putarnya. Mobil compact. Iya. Setirnya juga lumayan enteng. Radius putarnya juga nggak jelek, nggak bisa dibilang jelek, masih oke, masih bagus. Untuk kekedapan, gue rasa di mobil sekelas ini sih cukup ya, nggak wow banget, tapi nggak jelek-jelek banget. Jadi untuk motor atau kendaraan di luar, ya nih masih ada masuk dikit-dikit, wajar lah, masih tergolong oke gitu. Selanjutnya juga kalau kita duduk nih, tadi kan kita bisa atur tinggi rendah, terus maju mundurnya, jadi ya menyesuaikan posisi tubuh kita. Kurang lebih sih kalau gua di tinggi 168 cm-an, ini sih enak. Mungkin kalau yang lebih tinggi baru ya, jadi agak nggak pas gitu. Buat gue sih masih oke. Gue juga mau ngasih tahu, jadi kalau si Race ini punya desain dashboard yang itu driver oriented, di mana si konsol tengahnya ini nih antara seat unit terus juga pengaturan AC itu mengarah ke si drivernya, pengendaranya. Jadi emang mobil ini sih secara nggak langsung diciptakan juga untuk fun to drive ya. Jadi pasti yang beli ini kurang lebih bakal menikmati mobil ini dengan dirinya itu sebagai seorang pengemudi. Jadi kan ini sebuah mesin 1000 cc turbo tapi masih 3 silinder. Sejauh ini sih getaran mesinnya kan banyak nih orang-orang pada bilang ya 3 silinder gitu, pada underestimate mobil ini karena 3 silinder ya. Tapi sejauh ini gue nyobain emang ada getaran tapi masih tergolong wajar gitu, masih acceptable, jadi masih oke lah. Dan getarannya itu pun nggak terus-terusan, jadi misalkan kita lagi diem lama nanti dia baru getar. Jadi kalau kita pakai jalan nih kayak sekarang relatif sama kayak mobil biasanya gitu. Oke, gue juga mau singgung sedikit mengenai mesinnya yang 3 silinder ini. Dibilang AC-nya tuh nggak dingin, jadi isunya kayak gitu ya, si 3 silinder AC nggak dingin. Nah, tapi gue mau cerita kalau tadi pas syuting ini kan mobil diparkir nih tengah hari, Pak, siang bolong untuk ambil shoot video dan fotonya, mesinnya dimatiin nih. Pas gue masuk, gue hidupin, nyalain AC-nya, udah auto juga kan, dia langsung ngebaca, oh kondisi kabin nih panas, langsung full dianya max, adem tuh sekarang, enak. Jadi mungkin kurang dibantah gitu kalau mesin 3 silinder itu AC-nya nggak dingin. Oke, kita coba tenaga mesinnya. Kita udah masuk ke sport mode, jalan udah kosong, kita bajak langsung 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100. Memang karakter turbo ya, dia nggak langsung masuk, nggak langsung ada full tenaganya. Nah sekarang ini gue lagi lumayan kenceng, belok-belok, body rollnya minim. Ngebahas tadi soal performa di sport itu gue rasa cukup sih. Kalau kita misalkan penggunaan di dalam kota ataupun sekali-kali kita keluar kota butuh salip-salip, tenaganya cukup. Nanti di RPM di mana si turbonya udah kick in, udah spooling, nah di situ tenaganya baru masuk. Kalau di atasnya kita bejek terus, relatif dia tuh lebih kosong tenaganya. Tapi kalau untuk di bawah sih ngisi terus, lumayan enak. Gue mau nyobain manual mode sama si power mode-nya. Oke. Lananya udah kosong, kita ke sport, terus kita power mode. Kita cobain manualnya. Tunggu kosong dulu. Oke, habis ini kosong. Kita langsung jalan.
Oke. Si pedal shiftnya ini ngasih kesan yang fun. Oke, kita belok lumayan kenceng tadi. Oke. Seru sih ada pedal shiftnya. Jadi ya mobil ini fun lah, fun to drive. Dia bisa nahan nih, kita pakai mode manual, RPM udah tinggi, dia masih nggak ngoper sendiri. Kita tekan plus, baru dia naik lagi. Manual mode-nya kayak beneran gitu, kayak beneran bukan CVT gitu, ada. Jadi suara mesinnya tuh kedengerannya, ngeraungnya itu ada dibikin kayak manual mode beneran, kayak mobil manual beneran. Ada sensasi perpindahan giginya. Ya, nggak nyangka sih, ternyata se-fun itu mobil ini. Oke, gua rasa cukup untuk review dan first driving experience tentang Toyota Race ini. Gimana menurut kalian? Keseriusan si Toyota masukin Toyota Race ini di Indonesia dengan segitu bejibunnya fitur yang diberikan, masih nggak nih ya netizen Indonesia mencibir atau nyari-nyari kekurangan si Toyota Indonesia ini? Kasih komentar kalian di bawah ya. Oh ya, gue juga mau kasih quiz nih untuk giveaway kali ini. Pertanyaannya, ada berapa jumlah airbag di Toyota Race yang TSS atau yang varian tertinggi? Nanti kalian komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow IG Setir Kanan, subscribe, dan juga bolehlah kasih like dan nyalain lonceng biar kalian ketinggalan dari video-video kita yang terbaru nantinya. Oke, gue rasa cukup. Thank you udah nonton sampai selesai. Gue Krisnadi, sampai jumpa di video Setir Kanan selanjutnya.